Jadi proyek kemanusiaan ini sebagai program dari Kampus Merdeka yang kami jalankan di Universitas Warmadewa, khususnya di Prodi Arsitektur Warmadewa, di mana ini sebenarnya terdiri dari 3, yaitu nama program kami adalah WASTU, WAPEX, dan juga WAFI. Nah, jadi WAPEX ini adalah suatu program yang mengangkat tentang bagaimana melatih skill-skill mahasiswa untuk terjun langsung ke lapangan. Salah satu dari program WAPEX ini adalah proyek kemanusiaan. Nah, pada proyek kemanusiaan kali ini kami mengangkat proyek dengan tema membangun bersama masyarakat, itu dengan tujuan untuk merancang rumah disabilitas bagi klien-klien disabilitas. Nah, pada kesempatan ini kami juga bekerja sama dengan Puspadi, Yayasan Puspadi, untuk mendata keberadaan disabilitas dengan lokasi yang menjadi proyek kami adalah Desa Sembiran, Kabupaten Buleleng. Jadi Desa Sembiran itu adalah salah satu desa ya dari 10 desa yang ada di Kecamatan Tejagula. Jadi mungkin jarak tempuh ke kabupaten, dalam hal ini Singaraja, itu jaraknya sekitar 30 km. Terus kemudian jarak tempuh estimasinya itu 45 menit sampai 1 jam. Jarak dari desa ke ke kecamatan itu jaraknya 9 km. Jadi di mana batas-batas Desa Sembiran itu sebelah timur itu berbatasan dengan Desa Julah, Desa Pacung. Terus kemudian di sebelah selatan Desa Satre, itu sudah Kabupaten Bangli. Terus kemudian di sebelah barat berbatasan dengan Desa Tajun, Kecamatan Kubu Tambahan. Terus kemudian di sebelah barat juga ada perbatasan dengan desa secara dinas, itu adalah Desa Pacung juga, itu Kecamatan Tejagula, dan sebelah utara itu adalah Selat Bali. Seharian daripada mata pencaharian penduduk kami itu sebagian besar itu bekerja di sektor pertanian, karena topografi desa itu adalah pertanian dan perkebunan. Mungkin juga luas wilayah itu sekitar 1.715 km persegi dengan ketinggian 800 meter dari permukaan. Itu sekilas tentang Desa Sembiran. Perkenalkan, saya Cindy Dewi. Di sini saya sebagai perwakilan peserta WAPEX TK. Di sini kami berkesempatan untuk membantu warga disabilitas di Desa Sembiran. Tahap pertama yang kami lakukan untuk membantu warga disabilitas di Desa Sembiran, kami melakukan observasi terhadap Desa Sembiran itu sendiri. Hasil observasi terhadap Desa Sembiran, kami melihat banyak tradisi dan kebudayaan yang ada di sana yang berbeda dari desa-desa lainnya. Setelah kami memahami Desa Sembiran itu sendiri, kami melakukan observasi terhadap warga disabilitas di sana. Setelah kami mendapatkan data warga-warga disabilitas di sana, kami melakukan diskusi bersama dengan Puspadi Bali untuk menentukan klien yang tepat untuk kami bantu. Setelah menemukan klien yang tepat untuk kami memberikan bantuan bedah rumah, kami menemui klien tersebut untuk sesi lanjutan mengenai tahap perancangan yang akan dilakukan. Tahap yang kami lakukan di awal yaitu berupa pengukuran dimensi dari rumah adat itu tersendiri. Adanya pengukuran dimensi di area luar atau teras. Kemudian kita lanjut pengukuran dimensi di bagian area ruang dalam, di area kamar tidur dan area suci. Nah, karakteristik dari rumah adat Desa Sembiran ini sendiri pun memiliki karakteristik yang berbeda dari rumah adat sebelum-sebelumnya atau rumah adat tempat lain. Yang dimana dalam rumah adat Sembiran ini terdapat
2 buah balai. Yang balai yang sebelah sisi tebennya merupakan tempat untuk kita beristirahat atau balai mesare. Kemudian pada sisi hulunya merupakan tempat ruang suci atau tempat kita melakukan sembayangan. Nah, setelah kita mengobservasi, melakukan pengamatan dari rumah adat Desa Sembiran tersebut, maka kita melakukan analisis ke objek yang akan kita bangunnya nantinya, atau ke rumah subjek atau rumah Jayadi itu sendiri. Nah, setelah kita melakukan wawancara terhadap Jayadi, apa saja mobilitas yang tidak bisa dilalui oleh Jayadi dan apa saja kebutuhannya, maka dari itu kita akan langsung menerapkan ke redesain rumah adat Desa Sembiran yang kita bangun sekarang ini. Nah, rumah adat yang kita redesain kali ini, kita mengadaptasi dari segi fasad dan pola ruangnya. Namun adanya perubahan dari rumah asli adat Sembiran menuju rumah redesain ini adalah pada bagian sisi teras depannya. Adanya penempatan rem pada bagian depan untuk memudahkan mobilitas dari akses kursi roda itu sendiri. Dan pada bagian pola ruang dalamnya, yang awalnya di bagian hulunya terdapat balai suci, kemudian kita akan ganti ke tempat sirkulasi kursi roda. Karena mobilitas Jayadi itu sendiri adalah disabilitas fisik, maka kita harus membutuhkan sirkulasi untuk mobilitas kursi rodanya. Saya di sini selaku penggarap dari rumah yang dibangun oleh yayasan dari Universitas Warma Dewa. Mungkin ini pengalaman pertama bagi saya sebagai penggarap rumah dalam bentuk tradisional, dan juga sebagai pengalaman pertama dari menggarap rumah-rumah yayasan, dan saya ucapkan terima kasih kepada tim dari Warma Dewa, Universitas Warma Dewa dan Yayasan Puspa di Bali. Dan mungkin juga kendalanya di sini ya karena sekarang musimnya musim hujan, jadi kendala cuaca dan juga nanti akan kendala pada waktunya. Dan tapi di sini ada keseruan dari teman-teman dari pendamping dan juga dari Warma Dewa. Jadi bekerjanya jadi tidak terlalu tidak terlalu terasa capeknya karena ada keseruan dari teman-teman di sini. Jadi saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Universitas Warma Dewa dan Yayasan Puspa di Bali. Perkenalkan, nama saya Romini, kakak iparnya Mas Jayadi. Ini Mas Jayadinya mendapat bantuan rumah. Bantuan rumahnya ini sangat membantu sekali. Dapat bantuan kamar mandi, ya jadi sangat semangat. Jadi punya kamar mandi, punya rumah sendiri. Jadi bisa semangat aktivitas, tidur sendiri, dimandiri, memang harus Jayadinya. Emang ya. Semoga bantuan program ini bisa membantu orang yang cacat, yang sakit. Terima kasih yang membantu Mas Jayadi, Warma Dewa, Puspa di Bali. Saya ibunya Lista, terus Listanya punya kekurangan dari lahir seperti ini. Biar ada yayasan datang ke sini membantu Listanya, memberikan dia rumah
tempat tinggal gitu listanya, biar ada ditempatin kemana listanya. Terus kalau dia tidur berempat sama kakaknya, dia nak punya kamar gitu, sekarang udah dibikinin sama yayasannya rumah tempat tinggal listanya. Saya mengucapkan banyak terima kasih sama yayasan, terus yayasan apa namanya itu, Puspadi Bali dan Warma Dewa, biar saya mengucapkan banyak terima kasih sama kru semuanya. Nggak bisa saya banyak ngomong, saya nggak ngerti soalnya. Saya secara pribadi, terus kemudian atas nama pemerintah di desa dan masyarakat, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya, ya, terutamanya kepada Universitas Warma Dewa, dalam hal ini jurusan arsitektur, terus dan yayasan yang menghubungkan, saya lupa namanya kemarin, Puspadi Bali, ya. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah membantu kami, ya, dalam hal ini adik-adik dari Puspadi, terus kemudian dari pihak kampus Warma Dewa, terutamanya jurusan arsitek, membantu kepada golongan kami, itu terutamanya adalah golongan disabilitas yang selama ini termarginalkan, Harapannya bahwa pengabdian masyarakat ini, ya, apa yang dilakukan oleh pihak kampus begitu, tidak akan berhenti sampai di sini saja. Mungkin harapan yang ke depan begitu ini akan dilakukan secara terus-menerus, ya kan, membantu di bidang sosial. Nah, ini kan bidang sosial kan, nah, terutamanya adalah orang-orang yang termarginalkan. Nah, mungkin itu saja sih sebenarnya yang bisa Tiang sampaikan. Ucapan terima kasih mungkin, ya. Terima kasih Tiang atas nama Tiang sendiri, atas nama pemerintahan di desa sudah berusaha membantu lewat pengabdian masyarakat.